Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak semuanya kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Muhajirin dimanapun kalian berada. Melalui video ini kita akan melakukan pembelajaran dalam jaringan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Maka sebelum belajar, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan doa sebelum belajar. Silakan kalian ikuti doa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanna yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari kita ikuti video ini dari awal sampai akhir. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun kalian berada, pada pertemuan pertama di semester 1 ini kelas 10 Akidah Akhlak. Akidah Akhlak, kita perhatikan pelajaran Akidah Akhlak itu terdiri dari dua kata, akidah dan akhlak. Maka kedua-duanya akan kita bahas. Dan untuk memulai pertemuan, maka kita mulai dengan mempelajari akidah. Pada awal ini kita akan mengenal apa itu akidah, mengenai apa itu akidah dari definisi akidah tersebut. Maka pertemuan hari ini kita secara khusus membahas definisi akidah. Oleh karena itu silakan kalian buka LKS yang sudah dibagikan, dan Bapak dalam pelajaran ini menggunakan dua buku, yaitu buku paket Akidah Akhlak dan LKS atau lembar kerja siswa yang sama yang ada di tangan kalian. Anak-anak Bapak semuanya, tentang definisi akidah, maka silakan lihat slide yang sudah Bapak tampilkan. Bahwasanya menurut bahasa, akidah berasal dari kata, coba kita lihat di sana, itu memang akidah itu bahasa Arab, masdarnya akidatan. Nah, asal-asal kata ini silakan kalian dalami di bahasa Arab, di pelajaran bahasa Arab. Silakan kalian jumpai buku guru bahasa Arabnya. Bapak akan ringkaskan saja bahwa dalam bahasa Arab akidatan, kata akidatan dari sini diambil kata akidah. Akidatan, bentuk kalimatnya adalah masdar. Apa itu masdar? Tanyakan ke guru bahasa Arab di kelasnya. Akidatan, maka dari akidatan kita kenallah akidah menjadi bahasa akidah. Apa arti akidah secara bahasa? Arti akidah secara bahasa silakan lihat di depan kita bersama. Ada 3, Bapak sederhanakan, ada 3 arti kata akidah tadi. Yang pertama, apa arti akidah? Ikatan yang kuat. Akidah artinya ikatan yang kuat. Yang kedua, simpul yang kuat. Atau boleh juga diartikan keyakinan yang kuat. Anak-anak kelas 10 dimanapun Anda berada. Nah, coba kita perhatikan arti ini. Apa makna, apa kaitannya dengan
akidah sebagai keyakinan kita. Yang pertama, akidah artinya ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Anak dan bapak semuanya pasti tahu apa bentuk dari ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat dalam kita belajar dulu pramuka, ikatan yang kuat itu disebut dengan ikatan mati. Simpul yang kuat, ikatan yang kuat disebut dengan ikatan mati. Bagaimana bentuk ikatan mati ini? Kalau kita membuat ikatan mati itu, misalkan di kayu, ada kayu kita ikat secara ikat mati. Nah, silahkan dibuka kembali ikatan yang sudah kita buat. Mati dan ditarik sekuat mungkin. Nah, setelah itu silahkan kita buka kembali ikatan itu. Bagaimana cara membukanya? Ikatan mati, simpul mati, sangat berbeda dari ikatan-ikatan lain-lainnya. Di pramuka banyak sekali jenis-jenis simpul, banyak sekali jenis-jenis ikatan dalam materi tali temali dalam pramuka. Salah satu ikatan dalam pramuka itu ikatan mati. Maka sangat berbeda sekali. Bagaimana cara menguraikan kembali ikatan mati itu? Kalaupun bisa kita menguraikan ikatan mati itu membutuhkan waktu panjang sekali. Dan tidak bisa dengan jari seperti ini. Kalau tanpa menggunakan kuku yang kuat. Atau kadang kita gunakan gigi kita untuk membuka ikatan mati. Tapi jarang yang bisa. Kita ambil tali rapiah, ikat secara mati. Silakan dibuka. Apa yang terjadi? Bapak pribadi itu sering kali gagal membuka ikatan mati itu. Lalu apa yang dilakukan sehingga hilang ikatan mati ini dari kayu atau bungkusan? Bungkusan misalnya diikat mati sedangkan kita butuh isi di dalamnya. Dibuka dengan jari kuku yang panjang tidak bisa. Digigit, gagal. Lalu bagaimana cara membukanya, menguraikannya? Kita ambil pisau, kita ambil gunting, lalu kita potong. Begitu kuatnya ikatan mati. Nah, apa kaitannya ikatan mati yang Bapak jelaskan ini dengan akidah? Artinya Ananda semuanya, dimanapun kalian berada, orang yang berakidah yang benar, yang akan tertanam di dirinya keyakinan yang kuat, yang tidak akan bisa digoyang oleh apapun, yang tidak akan bisa diuraikan oleh siapapun, dibujuk oleh siapapun. Walaupun bagaimanapun caranya, akidah yang benar. Dengan apa akidah itu terlepas dari kita? Dengan cara dipotong kematian. Dengan cara berakhirnya. Sebagaimana tadi ikatan tadi. Tidak bisa dengan cara yang baik. Harus dengan dipotong dengan pisau ataupun gunting. Begitulah akidah dalam diri kita. Orang berakidah yang benar, maka tidak akan bisa keyakinan apapun yang menggoyahkan dirinya, membaurkan akidahnya, meragukan akidahnya. Sebagaimana kuatnya ikatan mati tadi, seperti itulah kuatnya terikat akidah di dalam dirinya.
Walaupun dia diancam sekalipun, dia tidak akan goyah. Nah, inilah yang terjadi pada kisah Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi yang selalu diceritakan bagaimanapun tuannya. Ketika itu Bilal bin Rabah masih menjadi budak hamba sahaya, bagaimanapun tuannya, majikannya memaksa untuk melepaskan akidah dari diri Bilal bin Rabah, namun majikannya gagal karena akidahnya sudah terikat secara mati dalam diri dan hati Bilal bin Rabah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, inilah makna akidah secara bahasa. Ikatan simpul yang mati. Ini kaitan penjelasan akidah secara bahasa dan ikat. Maka akidah disebut ikatan yang kuat, simpul yang kuat, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang sangat kuat dalam diri kita. Oleh karena itu, Ananda Bapak semuanya dimanapun kalian berada, nah, ciri-ciri orang berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tumbuh keyakinan yang kuat dalam dirinya, yang tidak ada keraguan lagi di dalam dirinya tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak cukupkan penjelasan dari sana dari secara bahasa. Kemudian lanjut yang kedua, secara istilah. Apa makna akidah secara istilah? Secara istilah, silakan perhatikan, akidah secara istilah adalah ilmu. Akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun iman dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Nah, apa yang dibicarakan dalam yang menjadi ruang lingkup dalam akidah? Rukun iman. Dulu kita menghafal rukun iman itu ada 6 perkara. Nah, itulah yang menjadi bahasan dalam akidah, ilmu akidah. Maka akidah ini sebenarnya menjadi ilmu tersendiri. Pada mata pelajaran namanya akidahlah. Namun ada ilmu tersendiri. Ada sebenarnya ilmu akidah, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak tersendiri. Secara terpisah antara akidah dan akhlak. Maka kita perhatikan sekali lagi bahwa secara bahasa, secara istilah, ilmu akidah adalah ilmu yang bicarakan tentang segala hal, semuanya yang berkaitan dengan rukun iman, yang merujuk kepada dalil-dalil yang nyata dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan dalil naqli. Nah, apa saja kajian ilmu akidah itu? Kajian akidah atau ruang lingkup akidah atau apa saja yang kita bahas di dalam ilmu akidah itu terangkum di dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, inilah yang kita bahas. Iman kepada Allah, bagaimana kita cara beriman kepada Allah dan segala macamnya, tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Bapak semuanya, nah inilah materi kita
pada pertemuan pertama di dalam akidah akhlak, dalam pelajaran akidah akhlak ini. Semoga kita bisa memahaminya. Sebelum ditutup, silahkan kalian pahami betul-betul dari materi ini. Tontonlah terus secara berulang-ulang, jangan satu kali saja. Berulang-ulang akan menimbulkan pemahaman kita. Nah, setelah kita tonton, setelah kita lihat dan pelajari, silakan kalian bertanya tentang materi yang tidak dipahami, penjelasan Bapak yang belum dipahami, mengirimkan pertanyaan melalui WA Bapak yang sudah Bapak bagikan. Oleh karena itu, mari di akhir pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.